Okay, everybody. Uh, Here I'd like to teach you about simple past tense ya. Jadi kita mau membahas tentang simple past tense ya. Ini adalah salah satu bentuk tenses yang sering digunakan. Oke. What is the definition of simple past tense? Apa sih pengertian simple past tense? The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happen or existed before now. Jadi simple past itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi atau ada sebelum saat ini ya, sebelum waktu sekarang. Itu adalah simple past tense. Sehingga simple past tense is a verb tense describing events that already happens. Jadi simple past itu adalah bentuk kata kerja yang menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi. Jadi peristiwa yang sudah terjadi ya, dulu. Oke. Kemudian pengertian berikutnya bisa kita simpulkan bahwa the simple past tense emphasizes that the action is finished ya. Jadi simple past tense itu menekankan bahwa tindakan itu sudah selesai. Tindakannya itu selesai ya, actionnya selesai. Oke ya. Ini adalah pengertian tentang simple past tense. And then what is the pattern of simple past tense? Bagaimana sih bentuk pola dari kalimat simple past tense? Ya, ada dua. Yang pertama adalah the verbal pattern ya, bentuk pola yang verbal itu seperti ini. Subjek, kemudian diikuti kata kerja bentuk kedua. Jadi selalu bentuk kata kerja kedua, kemudian baru komplement, pelengkapnya apa? Bisa objek, bisa keterangan, dan seterusnya. Oke. For example, contohnya, someone called me last night. Ya, someone called me last night. Nah, called itu adalah verb to atau past tense-nya, itu simple past tense. Kata kerja bentuk keduanya yaitu called. Ini ada ed-nya ini. Oke ya. Oke, jadi someone called me last night. Ya, seseorang menelpon saya tadi malam. Oke, itu adalah contoh kalimat simple past tense yang verbal ya. Jadi ini verbnya bentuknya kata kerja. Oke. Second example, the students visited to Bali a week ago ya. The student visited to Bali a week ago. Visited itu adalah juga verb to ya, bentuk kata kerja kedua ya. Ini subjeknya, someone ini juga subjeknya, ini verb to ya, called, visited. Kemudian komplementnya to Bali a week ago. Kalau yang di atas ini me, ini objek, last night keterangan waktu ya. Oke, keterangan. Oke, ini adalah komplementnya. Oke. The third example. I ate cereal for breakfast this morning ya. I ate. Ate di situ adalah simple past tense ya. Kata kerja bentuk kedua ini ate di situ. Subjeknya I, kemudian cereal for breakfast this morning itu adalah komplementnya. Oke ya. Jadi saya makan cereal untuk sarapan ya tadi pagi ya. Saya makan cereal untuk sarapan. Jadi sarapannya pakai cereal ya, gitu. Bubur tadi pagi. Oke. Fourth, the nurse went to the hospital yesterday. The nurse went to the hospital yesterday ya. When itu adalah simple past tense, kata kerja bentuk kedua ya. Jadi ini subjeknya the nurse, ini verb to-nya, kemudian komplementnya to the hospital yesterday ya. Jadi perawat itu berangkat atau pergi ke rumah sakit kemarin ya. Went to the hospital yesterday ya. Inilah contoh simple past tense itu seperti ini. Called, called, at. Kalau yang called pakai ed ini adalah regular, dan yang 3 dan 4 ini, contoh ketiga dan 4 ini adalah yang irregular ya. Nanti lebih lanjut akan kita kenalkan lebih lanjut tentang regular, kelompok regular dan irregular ini. Oke. Kemudian the next one, that simple past tense have a kind of characteristic ya. Jadi simple past tense itu punya karakteristik ciri waktu ya, adverb of time, seperti menggunakan last ini, last. Contohnya last night ya. Pakai last nih, last night, last week, itu last month, pakai last ya. Itu menunjukkan bahwa kalimat itu bentuknya simple past tense. Artinya kata kerjanya mesti bentuk kedua. Oke. Atau juga bisa pakai ago ya. Jadi pakai ago seperti ini. A week ago, last week, a month ago, sebulan yang lalu ya.
3 hari yang lalu, 3 days ago, itu pakai ago. Itu semuanya juga menunjukkan bahwa kalimat ini harus bentuknya simple past tense ya. Jadi pakai tense yang past ya, bentuk kedua kata kerja seperti ini. Atau juga you can also using at what time this morning ya. Bisa menggunakan kata keterangan waktu this morning, artinya tadi pagi ya, this morning. Seperti ini ya. Berarti kalimat ini bentuknya simple past tense ya. Atau yang paling populer adalah pakai yesterday ya, yesterday seperti ini, yesterday. Maka bentuknya simple past tense. Oke, guys, seperti ini the definition, pengertian dan sekaligus pola verbal dari kalimat simple past tense. Oke. Go on the next explanation. Okay, the second pattern of simple past tense is the nominal pattern ya. Jadi kita sebutkan pola nominalnya seperti apa ya. Kalau tadi sudah verbal pattern, ini nominal pattern ya. The pattern is subject, subjek, kemudian was or was atau were, terus dilanjutkan adjektif, bisa kata sifat, atau noun, kata benda, atau noun phrase, itu kelompok kata benda. Adverb itu kata keterangan ya. Jadi bisa salah satu ini di antara ini. Oke, yang jelas tidak ada verbnya ya, tidak punya kata kerja ya. Jadi pakai was atau were itu untuk nominal pattern ya. Oke. When do we use was and were? Kapan kita menggunakan was dan were? Depend on the subject, tergantung dari subjeknya ya. Was itu digunakan if the subject is I ya, subjeknya I itu pakai was. Kalau subjeknya he juga sama pakai was. She juga was, it was, dan satu lagi singular nouns. Kata benda tunggal ya. Jadi bentuk kata-kata benda yang tunggal itu menggunakan was juga ya. Misalkan the pen was ya gitu. The school was dan seterusnya. Seperti itu adalah noun ya. Oke. Kemudian were-nya kapan? Ya, were digunakan apabila subjeknya itu we, you, they, dan kata benda yang jamak lebih dari satu ya. Jadi we were, you were, they were, the students were ya. Seperti itu contoh kata benda yang plural ya. The students were, the people were, seperti itu. Oke. Nah, ini aturan penggunaan was, were. Kapan dipakai? Ya tergantung subjeknya. Ini aturannya seperti ini. Oke. For example, contohnya, my uncle was rich. Ya, my uncle was rich. Kita menggunakan was karena subjeknya my uncle itu termasuk singular noun ya, atau noun phrase ini ya, termasuk kata benda tunggal tetapi ini prase ya. My uncle pakai was, tidak were, rich. Artinya apa? Ya paman saya kaya, seperti itu. Paman saya kaya. Ini contoh ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya, all personnels of Karawitan were students ya. All personnels of Karawitan were students. Menggunakan were, tidak was. Kenapa? Iya, karena subjeknya lebih dari satu ya. Ini plural noun, personnels ya. Semua personalia ya. Oke, Karawitan itu adalah siswa ya, murid, were students. Oke, pakai were karena apa? Sekali lagi ini plural ya, jamak. Contoh berikutnya, she was my favorite teacher ya. She was my favorite teacher. Ini pakai was, kenapa? Ya, karena sesuai dengan aturan ini pakai she ya. Kita gunakan nominal patternnya pakai was untuk simple past tense. Oke. Dia adalah guru favorit saya. Itu she was my favorite-nya. Was, were, seperti ini berarti dulu ini. Ya, artinya action ini kalimat ini sudah selesai. Ini dulu, kejadiannya dulu ya, kejadiannya dulu ya. Oke, this the samples of nominal sentence, nominal pattern menggunakan pola yang nominal seperti ini. Tidak ada kata kerjanya ya. Rich bukan, student juga bukan kata kerja, my favorite teacher juga bukan kata kerjanya. Jadi pakai was atau were. Oke, clear everybody? The next example, the students were in language laboratory. Ya, were menggunakan were karena iya ini jamak ya, plural noun ya, plural noun. Jadi pakai the students, pakai were. Oke. Jadi para siswa berada di laboratorium bahasa atau di lab bahasa. Itu kalimat ini 4. Oke, is that clear everybody?
Oke.